أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrur rahmah wal maghfirah wa itqu minan nar. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih penyayang telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan satu suasana yang sangat menggembirakan, suasana yang sangat indah, yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan adalah satu bulan yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mewajibkan kita sebagai umat yang beriman untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, Allah menyatakan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya pada orang-orang sebelum kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat yang dimuliakan Allah mewajibkan kita sebagai umat yang beriman untuk berpuasa tiada lain agar Allah menjadikan kita orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Kenapa kita harus bertakwa? Karena hanya orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat kita mulia di pinggir Allah, maka kita akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu pertanyaan bagi kita. Puasa yang manakah? Saum seperti apakah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Untuk hal ini kita belajar dari pernyataan ulama besar, yaitu Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Beliau menyatakan untuk menafsirkan ayat ini bahwa saum itu dibagi pada 3 hal atau 3 bagian. Yang pertama, saum am atau saum umum. Yang kedua, saum khawash atau saum khusus. Dan yang ketiga adalah saum khawashil khawash atau saum khususil khusus. Sahabat yang dimuliakan Allah, apakah saum am itu? Saum am adalah saum umum yang sering dan terbanyak dilakukan oleh kebanyakan orang. Saum seperti apakah saum umum ini? Saum am adalah saum yang hanya menahan lapar
menahan haus, dan menahan hasrat untuk berhubungan antara suami dan istri. Dari mulai fajar, mulai adzan subuh sampai terbenam matahari atau waktu maghrib. Dan kebanyakan orang melakukan saum hanya sebatas menahan lapar, haus, dan hubungan suami istri saja. Yang kedua, ada yang disebut dengan saum khusus. Apakah saum khusus ini? Saum khusus adalah saum yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus dan hasrat untuk berhubungan suami istri, namun juga saum dengan cara menahan mata dari memandang sesuatu yang diharamkan Allah, menahan mulut dari mengucapkan sesuatu yang durhaka atau dilarang Allah, menahan telinga dari mendengarkan sesuatu yang dilarang Allah, menahan tangan dari melakukan sesuatu yang dilarang Allah, dan menahan kaki dari sesuatu melangkah kepada langkah yang dilarang oleh Allah. Prinsipnya, saum khusus ini adalah saum am ditambah saum anggota badan. Menahan pandangan, pendengaran, ucapan, gerakan, langkah dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali adalah saum khawasil khawas, saum super spesial. Apakah saum yang khusus atau super spesial ini atau saum khawasil khawas? Saumnya orang-orang yang bisa melakukan saum am, bisa melakukan saum khusus, dan ditambah lagi dia menahan hati dan menahan pikiran. Apa yang dimaksud dengan menahan hati? Menahan hati dari penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Menahan hasud, menahan riya, menahan ujub, menahan takabur, menahan sum'ah, dan menahan perasaan-perasaan yang tidak baik terhadap diri maupun orang lain. Dan terutama menahan hasud, prasangka yang jelek pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada banyak sekali orang yang melakukan saum tapi perasaan kepada Allah tidak baik, keyakinan kepada Allahnya tidak maksimal. Oleh karena itu, bagi orang yang saum khawasil khawas, saum super spesial ini, dia akan melakukan atau memposisikan hatinya betul-betul berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa ini adalah kebenaran. Selain itu sahabat, saum khawasil khawas, dia melakukan pikirannya kepada hal-hal yang baik dan positif. Pikirannya selalu positif, menjauhi diri atau pikirannya dari hal-hal yang negatif. Ada orang yang sedang saum tapi pikirannya negatif, negatif thinking. Misalnya, ketika di rumah ada orang yang ketuk pintu, lihat dari gordeng, si tamu itu membawa map. Apa yang dia pikirkan? Jangan-jangan minta sumbangan. Pemikiran-pemikiran seperti itu kemudian dalam hati dia merasa tidak enak dan dia berupaya untuk menghindar tamu itu, maka dia belum melakukan puasa khawasil khawas. Intinya puasa khawasil khawas ini adalah dia mampu menahan lapar, menahan haus, dan menahan hasrat berhubungan suami istri. Selain itu, dia juga mampu menahan pandangan, menahan lisan, menahan pendengaran, menahan gerakan tubuh dari hal-hal yang dilarang Allah. Dan dia juga mampu menahan hati dari penyakit-penyakit hati, menahan pikiran dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Sahabat yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali menyatakan yang dimaksud dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah mewajibkan orang yang beriman untuk melakukan saum pada bulan Ramadan adalah saum yang mencapai tingkatan khawasil khawas, yaitu saum
super istimewa. Sehingga saat kita melakukan saum seperti itu, maka kita akan diberikan derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah, sebagai umat yang beriman kepada Allah, tentunya kita ingin melakukan saum yang terbaik. Kita berupaya untuk menahan lapar, menahan haus, menahan hasrat dari siang hari. Kita juga berusaha bagaimana caranya pandangan kita menghindar dari pemandangan dan tidak baik sekemampuan kita. Begitu juga kita mendengarkan yang tidak baik, mengucapkan yang tidak baik, kita tahan supaya tidak melakukan itu. Tangan juga jangan melakukan yang tidak baik. Begitu juga kaki kita, jangan melangkah kepada tempat-tempat yang tidak baik. Kita lakukan sekemampuan. Begitu juga hati kita tahan dari penyakit-penyakit hati. Pikiran kita tahan dari memikirkan yang tidak baik. Sahabat yang memuliakan Allah, kita berikhtiar, kita berusaha. Adapun kita mampu atau tidak mampu, itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah yang Maha Tahu, Alimum bidzatis sudur. Allah Maha Tahu apa yang ada dalam hati kita semua. Kita punya keinginan untuk berikhtiar melakukan saum yang terbaik. Kita mampu atau tidak mampu, Allah Maha Tahu. Allah tidak akan melihat hasil, Allah akan melihat proses yang kita lakukan. Saat kita berjuang melakukan proses untuk melakukan yang terbaik, maka Allah akan berikan yang terbaik. Sahabat yang dimuliakan Allah, marilah pada puasa Ramadan ini kita jadikan puasa terbaik dalam kehidupan kita. Kita tingkatkan puasa kita di bulan Ramadan ini, baik dari segi puasa am, puasa khusus, ataupun puasa tawasul tawas. Harapan kita tentunya memohon dengan ketulusan dari lubuk hati yang paling dalam, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan dan memberikan keselamatan. Begitu juga Allah memberikan keberkahan, keselamatan kepada keluarga kita semua. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, saum kita lebih meningkat lagi, baik kualitas maupun kuantitas. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saum kita selamat, berkah dan manfaat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.